Selamat datang di Octo Squad Paintball Channel. Oke, jadi kenalin, nama aku Rio. Aku adalah pemain dari Octo Squad Paintball Team Indonesia. Dan hari ini aku mau jelasin beberapa equipment speedball ya, dari paintball bukan yang woodsball. Nanti equipment itu dari hal safety sampai yang terakhir itu nanti ada alat kita buat main. First things first, yang pertama hal paling terpenting ya di paintball itu adalah goggle. Nah, goggle itu wajib untuk selalu dipakai di dalam lapangan. Nggak boleh dilepas di saat bermain atau masih di dalam lapangan. Mungkin kalau buat teman-teman yang masih mainnya secara rekreasional, ada beberapa penjaga lapangan ya yang misalkan udah kena terus mau jalan keluar mau buka Google ini nggak boleh. Nah, itu alasannya kenapa, karena misalnya nih kalian lagi jalan keluar udah buka Google masih ada teman-teman lain yang main, kan tembak deh muka kalian gitu. Dan yang paling parahnya ya jangan sampai terjadi itu adalah bisa kena mata. Oke, itu buat Google. Nextnya itu ada hal yang bisa dibilang optional kalau buat rekreasional, cuman kalau buat turnamen ini must have, itu adalah namanya elbow pad. Nah, ini elbow padnya itu beda ya, nggak kayak elbow pad orang-orang yang main volley atau kiper-kiper yang main futsal yang dimana mereka cuma ada di siku. Kalau di paintball itu kita makainya di seluruh lengan, jadi dari siku sampai pergelangan tangan. Nih, aku tunjukin cara makainya. Nah, jadi bakal cover nih semuanya dari sini gitu. Ini alasannya kenapa dipakai, ada beberapa hal sih. Kalau secara kompetitifnya itu adalah untuk mendapatkan advantage bounce. Jadi sering kan kita kalau nembak, kemarin udah ditunjukin si Anton sama Jimmy cara nembak kan kita kayak gini nih. Nah, kadang sikunya keluar duluan lah, atau kita lagi pas-pasan sama musuh run and gun, bisa kena tangan gitu. Dengan adanya ini bisa bantu kita buat dapat bounce. Nah, bounce itu apa? Kalian pernah nggak sih ketembak di badan atau di tangan, kena peluru tapi pelurunya nggak pecah? Nah, itu yang namanya bounce. Kemudian selain itu sebenarnya ini juga alat, kenapa dibilang safety, karena ada beberapa posisi yang memerlukan untuk melakukan Superman dive. Nah, Superman dive itu dimana kita dive terbang atau kita jatuh dengan slide tangan duluan. Nah, kalau nggak ada elbow pad ini, tangan pasti bisa lecet dan mungkin bisa patah gitu. Dan hal terakhir di bagian safety ini adalah knee pad. Nah, knee pad itu sebenarnya bisa dibilang nggak wajib ya. Kayak gini nih knee padnya, paintball. Safety precautionnya kenapa? Karena kita kan di dalam paintball melakukan yang namanya lateral slide ya, dimana kita tuh slide dengan paha kita, atau ada kadang beberapa orang yang masih mencoba latihan itu menggunakan lutut mereka. Itu yang salah. Nah, just in case kita slide salah atau dia melakukan kesalahan dengan lutut gitu, itu ada tingkatnya. Kadang juga misalnya kita posisi yang di bunker yang rada kecil gitu ya, kita kan harus kayak rada duduk dan itu kita tumpukannya pakai lutut. Itu juga bantu sih biar kita nyaman, nggak cepet capek lututnya dan nggak gampang luka-luka. Kalau untuk knee pad ini bisa banyak penggantinya sih. Bisa diganti dengan knee pad futsal, knee pad volley, bahkan knee pad basket, karena mereka memfungsikan buat melindungi lutut kerja. Beda kayak tadi yang aku bilang elbow pad. Nah, elbow pad itu nggak bisa di-replace dengan elbow pad olahraga lain, karena paintball itu emang harus melindungi semuanya. Oke, untuk selanjutnya kita ada masuk ke general equipment ya. Itu lebih ke hal-hal yang kita pakai dari kepala sampai bawah. Itu yang pertama ada yang namanya headband. Headband itu seperti ini bentuknya. Cuman tali aja biasa. Cuman kalau di paintball itu biasanya ada handuknya ini biar nge-grip gitu ya di sini sama menyerap keringat. Atau biasanya dia tuh ada kayak sponsnya dikit gitu. Biar apa? Biar kalau kena kepala nggak sakit, kalau kena jidat nggak sakit gitu. Ada juga selain headband itu yang namanya sandana. Nah, sandana ini
mirip kayak headband cara makainya, cuman dia ada apa namanya velcro nya. Cara makainya kayak gini. Itu di belakang ada kain-kain ini. Ini sebenarnya biar melindungi kepala juga sih, dan biar nggak panas. Sebenarnya ada opsi lain juga, yaitu menggunakan kupluk atau bini ya. Cuman dulu kalau dari mentornya Full Squad, si Ryan Greenspan, itu pernah marahin kita nih. Kalian itu main di negara yang tropis, yang panas, ngapain kalian pakai bini gitu kan. Dan ini dua ini bisa dikombinasi. Sebenarnya nggak ada peraturan yang melarang kita untuk pakai berapa banyak, cuman biasanya aku layer double ya kayak gini karena aku sendiri kurang suka desain sandananya, jadi aku doublein sama ini, sama biar lindungin ini sih, jidat aja sih, karena pernah kena dan rasanya nggak enak. Kemudian kita turun ke bagian tangan. Nah, ada glove. Glove ini optional banget, kita nggak wajib pakai, cuman buat beberapa teman-teman paintballers Indonesia juga ya, itu ada yang paling males itu ketembak di bagian tangan sini. Karena kita kalau megang senjata itu kan kayak gini ya. Dan biasanya kita kalau lagi snap shooting itu yang keluar, yang musuh tembak bisa kena tangan duluan atau depan kayak gini. Nah, untuk mengurangi rasa sakit kita bisa pakai glove. Nah, glove yang ini sih specifically dari HK Army ini itu emang ada sponsnya, jadi bisa ngurangin rasa sakitnya dan juga bisa dapat bounce. Ini nggak wajib banget dan aku sendiri juga jarang pakai sih, cuman dulu pas awal-awal dapet ini dikasih sama salah satu anak paintball juga, terus udah aku cobain pakai, ya ada plus minusnya juga sih. Plusnya bisa nggak sakit kalau terkena tangan, dapat bounce dan lain-lain, cuman minusnya adalah kadang sumpek, kepanasan kalau kamu pakai ini. Next itu ada jersey. Jersey kita, jersey-nya sih mirip kayak jersey motor cross ya, yang pakai lengan panjang. Dan kadang kalau kita bikin jersey dengan merek luar atau merek Amerika gitu, di bagian lengannya itu juga ada spons yang tipis gitu, buat nambahin advantage spons juga. Kalau ini karena kita bikinnya lokal, jadi kita belum ada teknologinya ya buat gimana sih cara masukin spons di situ. Kebanyakan kalau kita bikin jersey lokal itu cuma kain aja, dan tapi malah enak sih karena rasanya jadi nggak bulky dan lebih enteng. Ini jersey. Dan jersey ini sebenarnya wajib dipakai kalau turnamen. Kalau kita lagi latihan aja itu sebenarnya cukup kaos training atau kaos bola atau kaos apalah, sama kalau punya elbow pad pakai elbow pad, atau kalau nggak punya lebih baik pakai kaos yang lengan panjang gitu, buat melindungi tangan kita juga ya. Kemudian ada pants, nah atau celana paintball ini bisa dibilang beda dari celana olahraga biasanya. Cuman kalau mau dibilang semirip apa sih, itu miripnya sama celana motocross karena dia bahannya itu bisa bilang tebel dan susah sobek, jadi rugged banget, tahan lama banget, tahan banting juga, tahan gesekan. Itu enak sih, bisa awet banget lah kalau beli sekali itu bisa bertahun-tahun makanya. Kecuali nih slide-nya suka salah, kemudian lama-lama itu makin bolong. Kelihatan nggak ini? Ada lah, ini ada yang makin menipis. Itu juga hati-hati banget. Jadi slide-nya kita kalau bisa belajar harus dengan benar dulu, biar celana kita udah beli mahal-mahal nggak gampang sobek. Dan celana ini bisa disubstitusi juga sama kalau mau celana motocross. Ya ada yang murah-murah juga kan ya celana motocross, cuman kalau mau lebih enak lagi yang carinya nggak repot, itu bisa pakai celana training gitu. Celana training juga dulu tuh sempat mulai tahun kalau nggak salah 2018-2019, tim Houston Heat ya namanya itu, mereka pakai celana jogger training buat main di turnamen, dan semenjak itu banyak ikutin tim-tim lain ngikutin Houston Heat itu. Kemudian hal general lainnya ini ada namanya harness dan pot. Pertama dulu pot deh yang gampang. Jadi ini adalah pot atau tempat peluru. Kalau teman-teman lihat turnamen di luar ya yang ada di YouTube, yang NXL itu mereka selalu bawa ini di belakangnya mereka. Ini satu pot ini, aduh aku lupa berapa ya, kayaknya sekitar 160 sampai 200 peluru paintball cukup di sini. Dan cara bukanya kayak gini sih, kita bukanya pakai jempol terus ntar dituangin gitu.
dan harness. Nah, harness ini sebenarnya adalah tempat kuat di punggung kita. Ini adalah model yang terbaru sih. Kebanyakan sekarang perusahaan paintball udah menggunakan model ini yang strapless. Jadi kita tinggal ngeluarinnya dengan didorong dari atas terus ditarik gitu. Kalau model yang ini bisa dibilang aman aja sih, nggak bakal jatuh ya enggak, karena emang mereka udah ada teknologinya, udah tahu hitungannya kayak gimana, jadi aman aja. Ini pakainya di belakang sini, nggak kelihatan, ya udah. Pokoknya yang tadi pakai di belakang. Ini ada 4, terus biasanya ada tambahan-tambahan shoot di sini dan di pinggir sini. Biasanya tuh 4 plus 3 plus 3, jadi satu orang tuh bisa 11 pot kalau mau. Dan teammate kita pernah ada yang bawa berapa ya? 10 pot apa ya? Cuman buat ngunci satu pemain musuh biar dia nggak gitu. Nah, terus untuk di general equipment itu ada bagian terakhir yaitu sepatu. Sepatu ini sebenarnya yang paling enak tuh dan paling gampang dicari adalah menggunakan sepatu bola. Sepatu bola yang ada poolnya itu ya. First choice untuk digunakan karena kita kalau di lapangan yang turf, artificial grass, atau di lapangan rumput beneran itu yang paling dapat gripnya. Nah, sebenarnya ada banyak opsi lain juga buat nggak harus pakai sepatu itu, cuman paling enak tetap sepatu bola. Kalau enggak, dulu aku sendiri personally pakainya adalah sepatu turf, sepatu futsal tapi yang ada pool yang karet yang kecil itu. Terus dulu aku juga sempat lihat beberapa player Indonesia itu pakai sepatu hiking. Sepatu hikingnya kalau bisa lebih spesifik mereknya brand A yang ada 3 garis itu. Ini kayak gini contohnya di sini. Kemudian dan last choice itu adalah sepatu futsal kayak gini yang dia flat, yang cuman buat lantai. Oke, jadi buat di last part ini ada shooting equipment. Mungkin kalau yang teman-teman tunggu ya, kayak apa aja sih yang diperlukan gitu kalau main di speedball untuk menembak atau menandai musuh itu. Jadi yang pertama kita yang jelas pakai tempat peluru nih, tempat peluru kayak gini. Tempat peluru ini beda sama yang di tempat-tempat rekreasional ya. Itu ini ada mesinnya di dalam, jadi elektrik. Jadi nanti kalau ada bola di sini, terus kita sambil nembakin, itu pelurunya keluar kayak ada mesin yang dorong dan dia keluar otomatis di sini, gitu. Kalau yang di tempat rekreasional kan dia gravity, jadi nggak ada mesinnya, dia benar-benar mengandalkan gaya gravitasi. Kenapa? Makanya namanya itu adalah gravity hopper gitu. Kemudian kalau speedball itu kita biasanya beli tank sendiri, tank dan regulator sendiri. Beda kayak yang di tempat rekreasional yang udah jadi satu, yang ukurannya lebih kecil dan juga lebih berat. Kita biasanya pakai yang bahannya itu dari fiber atau sekarang tuh udah dari kayaknya yang carbon fiber gitu. Nah, dan hal terakhir itu dari shooting equipment adalah ini nih, marker. Kalau lengkapnya kayak gini, udah ada tank, udah ada hopper atau loader, dan ini markernya. Kenapa namanya marker bukan senjata atau gun? Adalah karena marker ini buat menembak cat peluru untuk menandakan orang. Kita bukan untuk melukai mereka, tapi untuk menandakan orang. Makanya kenapa namanya marker. Terus kalau udah kepasang full kayak gini nih, udah ada gas yang udah ada pelurunya, safety yang paling penting adalah ini, barrel shock. Hal kecil, tapi ini sangat mungkin menyelamatkan banyak kecelakaan. Karena kadang kita kalau udah selesai main, keluar lapangan, kita lupa matiin markernya, kita lupa cut off supply gasnya, itu kita pasang ini. Ingat matiin gas, matiin boardnya, tapi tetap ini terpenting. Karena turnamen-turnamen di luar, kalau kita keluar lapangan tanpa ini, kita bisa dimarahin sama wasit-wasitnya di sana. Marker yang Octo Squad pakai itu kita modelnya elektrik, jadi bisa dibilang kayak senjata machine gun lah ya, bahasa awamnya. Yang dimana kita nembak itu bisa dengan cara kayak gini, itu bisa keluar terus kayak brrrr kayak gitu kan. Kalau yang di tempat rekreasional kan biasanya cuma nembak satu, keluar satu. Kalau kita bisa nembakin, mencet triggernya terus dan pelurunya akan keluar terus. Makanya kenapa kita pakai juga hoppernya itu yang elektrik. Jadi kita nembaknya cepet nih, mereka loadernya ini ngisi pelurunya juga cepet. Oke, sekian sih dari aku. Gitu aja untuk equipmentnya. Mungkin nanti kalau ada yang lebih kepo tentang gimana carinya atau gimana, bisa
komen aja atau tanya langsung ke Octoshot Instagramnya Octoshot Arena. Anyway, that's all dari aku. Thank you buat udah nonton, dan aku berharap sih kita bisa ketemu di lapangan. Bye bye.